depan harapannya seperti apa, Pak? Ya kalau pemilunya ini masih panjang, Ya. karena tahun 2029, 2031 sesuai keputusan MK. Tapi KPU sebagai penyelenggara ini kan bertanggung jawab atas kesuksesan pemilu. Dari pemilu yang kemarin harusnya ke depan harus lebih baik. Oleh karena itu, mempergunakan waktu yang ada, saya minta kepada KPU, pertama, sosialisasi pemilih, ya, sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan maupun pemilih pemula ini penting. Karena jangan sampai teman-teman kita yang terutama itu adalah pemilih pemula yang di tahun 2029 yang sekarang mereka ada di sekolah SMP, SMA, ya, SMP kelas 2 sekarang, SMA kelas 1 dan 2. Itu kan pemilih yang baru pertama kali nanti di tahun 2029. Kita wajib membekali mereka. Karena pemilu itu baik dan tidaknya, pemilu bagus dan tidaknya, kualitasnya pemilu itu ditentukan daripada pemilih. Bekal yang diberikan oleh penyelenggara pemilu pada pemilih inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana hasil pemilu di Indonesia akan menghasilkan harapan-harapan masyarakat yang tentunya ingin mereka pemilu ada manfaat. Apa itu? Manfaatnya adalah pemerintahan yang akan semakin lebih baik, wakil rakyatnya juga akan semakin lebih baik, kualitasnya lebih baik. Untuk masalah single identity bagaimana? Nah, inilah problem kita. Tadi saya jelaskan bahwa problem di Indonesia itu berkaitan dengan data penduduk, ya, data penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri, Kementerian Sosial maupun KPU kan berubah-ubah. Ya. Banyak penduduk yang sudah memiliki, ya, punya hak untuk memilih ternyata belum terdaftar. Banyak penduduk yang sudah meninggal ternyata masih terdaftar. Banyak penduduk yang sudah terdaftar di suatu desa ternyata dia terdaftar juga di luar negeri. Nah, inilah problem di kita. Karena apa? Karena prosesnya masih manual. Ya. Orang meninggal aja kadang tidak dilaporkan, di data Dukcapil belum ada. Ya. Karena Dukcapil akan merubah dia meninggal kalau ada surat keterangan sudah meninggal dari rumah sakit. Nah, orang-orang yang mengurus ini kebanyakan kalau ada persoalan waris, barulah itu diuruskan. Nah, ini yang menyulitkan data penduduk. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini di Komisi 2 mendorong kepada pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Sosial maupun yang lain-lain, supaya meniru kepada negara-negara yang sudah menggunakan single identity, jadi identitas tunggal. Nah, dengan identitas tunggal itu tidak perlu lagi orang meninggal terus harus lapor kemana-mana, cukup di kelurahannya, ataupun mungkin kalau dia ada di rumah sakitnya bisa menginput, gitu loh. Sehingga apa, data orang meninggal itu sama juga seperti data orang lain, lahir di rumah sakit, lahir di mana, di desa dia bisa menginput sendiri. Akhirnya apa? Semuanya terdata jelas. Orang bepergian ke luar negeri juga bisa diketahui. Yang meninggal hari ini berapa bisa diketahui. Dengan jumlah dengan single identity ini, maka tidak lagi oknum-oknum yang menggunakan pemilih, ya, jumlah data pemilih yang amburadul itu untuk keuntungan mereka. Pak, untuk wacana di pemilu 2009 itu ada e-voting itu dari ya itu kan baru diusulkan, ada beberapa. Cuman kan sejarah di pemilu kita memang kita belum begitu drastis untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh aja kan kita pernah menggunakan agak naik sedikit dari mencoblos menjadi mencontreng. Itu aja kan bisa berubah lagi mencoblos lagi. Artinya apa? Kita ketika akan migrasi ke teknologi yang lebih tinggi itu bagus, tapi kan perlu kita pikirkan kesiapan kita. Jangan sampai kita sudah voting ternyata pemilu berikutnya rubah kecoblos lagi. Ya, kita nggak mau seperti itu. Agak tahapannya agak lebih inilah yang bisa diterima aja. Kita baru yang lebih bagus tuh yang kayak tadi, data kependudukannya yang single gitu.
Nah, nanti sistem pemilihnya yang mau bagaimana, kita mulai tingkat-tingkat. Oke, terima kasih.